Siap debut lawan Australia, Hairo Riedewald segera jalani Sumpah WNI. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Hairo Riedewald, pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi, telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya membidik Hairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen berlangsung cepat, dan kini PSSI akan segera mempercepat naturalisasi agar Riedewald bisa bergabung dengan skuad Garuda. Hairo Riedewald menjadi pemain kedua yang naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI, setelah Ole Roemeni yang tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum pengambilan Sumpah WNI di Inggris. Kabar kelengkapan dokumen Riedewald disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Sebelumnya, ia menjadi bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Hairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin naturalisasi Riedewald bisa berlangsung cepat, seperti Miss Hilges, Kevin Dix, dan Eliano Reijenders yang hanya butuh 1 pekan sebelum pengambilan Sumpah WNI. Saat ini, Riedewald hanya perlu datang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyatakan kesediaannya membela timnas. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Miss Hilges, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret tahun 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Riedewald bersedia bergabung dengan timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, kata Yusa Nugraha. Pelatih Australia dibikin bingung, strategi apa yang akan digunakan timnas Indonesia? Perubahan dalam kepelatihan timnas Indonesia membuat calon lawan, Australia, harus berpikir ulang. Tony Popovic kini menghadapi tantangan untuk menebak strategi baru skuad Garuda. Dengan pelatih baru, pola permainan Indonesia kemungkinan akan berubah, sehingga Australia harus menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasinya. Pada laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 20 Maret tahun 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia dengan komposisi kepelatihan yang berbeda. Patrick Kluivert kini menggantikan Shin Tae-yong dan akan merancang strategi bersama beberapa asisten, termasuk Alex Pastoor. Pastoor, yang memiliki pengalaman melatih Almere City, diyakini akan berperan besar dalam mengatur taktik timnas Indonesia. Tony Popovic mengakui bahwa ia belum punya gambaran pasti tentang cara bermain Indonesia di bawah Kluivert. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujarnya kepada ESPN. Menurut Popovic, Kluivert pernah menggunakan skema 4 dan 5 back, sementara Pastoor lebih sering memakai 3 back di klub yang dilatihnya. Hal ini membuat permainan Indonesia sulit diprediksi. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, lanjut Popovic. Ia menegaskan bahwa Australia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, tambahnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat prinsip dan fondasi permainan yang telah diterapkan sebelumnya agar timnya tetap solid menghadapi laga penting ini. Tetap di Indonesia, AFC putuskan laga Indonesia lawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Asosiasi Sepak Bola Bahrain harus menerima keputusan AFC yang menetapkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan bulan Ramadan.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri tuntutan BFA yang sebelumnya meminta laga dipindahkan ke tempat netral setelah pertemuan pertama mereka melawan Indonesia. Pada pertandingan pertama di Rifa, September lalu, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 hingga menit ke-90+9 sebelum Bahrain menyamakan kedudukan lewat gol Mohamed Marhon. Hasil tersebut memicu kemarahan supporter Indonesia yang menilai wasit Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial. Bentuk protes muncul di berbagai platform, termasuk peretasan akun media sosial BFA dan ancaman yang membuat mereka melayangkan surat resmi ke AFC. Dalam rilis resminya, BFA menekankan bahwa keselamatan tim nasional adalah prioritas utama, mengingat FIFA dan AFC sangat memperhatikan keamanan tim peserta. Mereka meminta pemindahan lokasi pertandingan dengan alasan keamanan, disertai bukti-bukti untuk mendukung permohonan mereka. Namun, AFC tetap menetapkan laga berlangsung di Jakarta sesuai jadwal. Keputusan ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang akan bertanding di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Selain itu, skuad Garuda kini dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, yang diharapkan mampu membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Selain melawan Bahrain, Indonesia juga akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney dalam ajang kualifikasi ini. Belum bisa main 90 menit, respon Jens Raven soal cedera yang dideritanya. Jens Raven, striker Timnas U20 Indonesia, sempat mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Cedera tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2025 akibat kesalahan gerakan berbalik badan yang menyebabkan otot pahanya terasa tidak nyaman. Setelah itu, Jens langsung ditangani tim medis, termasuk menjalani pemeriksaan MRI untuk memastikan kondisinya. Proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu 10 hari hingga 2 minggu, sebelum akhirnya ia kembali ke lapangan. Kondisi Jens kini mulai membaik. Ia sudah tampil dalam laga uji coba melawan Suriah, meski hanya bermain sebagai pengganti selama 22 menit dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Penampilannya tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan laga sebelumnya melawan Yordania, di mana ia hanya berada di bangku cadangan. Jens pun semakin percaya diri untuk pulih sepenuhnya dan berharap mendapat menit bermain lebih banyak di pertandingan uji coba berikutnya. Menurut Jens, kondisinya saat ini belum sepenuhnya ideal, namun progresnya cukup baik. Kondisi saya sudah jauh lebih baik, tetapi belum ideal. Saya pikir 20 menit bermain tadi cukup bagus untuk malam ini. Saya berharap bisa segera fit dan bermain lebih lama saat melawan India, ungkap Jens. Meski begitu, ia mengaku belum siap bermain penuh selama 90 menit dan menargetkan bermain maksimal 45 menit di laga tersebut. Uji coba terakhir Timnas U20 Indonesia melawan India akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dalam laga ini sangat diharapkan untuk meningkatkan moral tim menjelang Piala Asia U20 yang akan dimulai tanggal 12 Februari tahun 2025. Pada turnamen itu, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman, dengan target mencapai semifinal untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili.